Terima kasih Pak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang para Bapak Ibu pendamping dan juga para peserta yang kami banggakan. Hari ini adalah technical meeting Lomba Nasional yang dimana Bapak Ibu, para pembimbing dan juga para peserta dimohon untuk mengikuti dari awal sampai akhir sehingga mengerti bagaimana teknis lomba yang diadakan. Sebelum itu, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai insan yang beriman dan mengamalkan Pancasila, marilah sama-sama kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan masing-masing sehingga acara technical meeting hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, para guru pendamping dan juga para peserta lomba yang kami banggakan, eh, tujuan umum diadakan lomba yang pertama untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda kita serta bagaimana kiat-kiat pentingnya dalam kehidupan yang berkelanjutan. Terus yang kedua untuk mengedukasi generasi muda tentang dampak positif bagi mereka untuk masyarakat dalam skala kecil maupun skala besar. Yang ketiga, mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikutnya, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman saat ini. Kemudian, memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Ini tujuan umum diadakan lomba ini. Kemudian tujuan khususnya memotivasi dan meningkatkan yang pertama kreativitas, inovasi, dan kemampuan pemrograman siswa serta problem solving. Memupuk kemampuan siswa berpikir kritis, kerjasama, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Meningkatkan percaya diri, kemampuan presentasi, dan demonstrasi hasil karya yang dibuat. Ini adalah tema besar kita, yaitu Sustainable Living, Save the Earth, kehidupan berkelanjutan, selamatkan bumi. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam bumi ini, kita harus bisa hidup berkelanjutan untuk keturunan anak cucu kita yang akan datang. Dan subtema atau contoh-contoh tema yang Bapak Ibu pendamping dan juga para peserta bisa gunakan dalam lomba ini, yang pertama, ini hanya sebagai contoh, boleh. Yang penting berkaitan dengan tema besar tadi, Save the Earth. Ya, ini yang bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian para peserta lomba, yaitu ada less is more, really, reuse and recycle, let's go of waste, create less waste, choose your light wisely, change water habit, ride instead of driving, get rid of habit of air conditioners, little things, maintain even when are traveling. Ini kira-kira contoh subtema eh, dari Sustainable Living Save the Earth. Jadi ini contoh, silahkan Bapak Ibu maupun para peserta untuk mencari subtema yang lain. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan teknis akan disampaikan oleh Bu Lucy. Kepada Bu Lucy saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan Technical Meeting Lomba website. Saya akan memaparkan beberapa aturan tentang lombaan, kriteria penilaian, kemudian tata cara pengumpulan proyek, dan timeline lomba. Nanti terakhir untuk tanya jawab, kita akan sebelum sesi terakhir, ya. Oke. Untuk petunjuk teknis lomba desain website ini kita sama, yaitu untuk SMP dan SMA kita sama, nanti ada perbedaan sedikit di SMA. Lalu aturan dan formatnya, satu tim hanya mengirimkan satu proyek website dalam lomba. Jadi teman-teman kalau membuat 2 atau 3 proyek, silakan nanti dipilih satu saja. Nanti kalau terjadi di dalam Dropbox ada 2, misalnya lupa belum dihapus atau memang ada 2, teman yang ngirim satunya teman ngirim belum lupa dihapus, kami akan memilih
salah satu yang di mana kami tidak perlu konfirmasi ke tim dulu. Jadi itu menjadi ketentuan dari panitia. Yang kemudian yang kedua, proyek websitenya yang akan dikumpulkan adalah belum pernah dilombakan atau dipublikasikan. Jadi yang sudah dipublikasikan tidak dapat diikutsertakan kembali pada lomba ini. Jadi misalnya teman-teman pernah mengikuti lomba website lain, kemudian isinya hampir sama, kemudian kita ikutkan di lomba kami, tidak bisa ya. Jadi harus membuat baru. Yang ketiga adalah desain web harus orisinil dan tidak melanggar hak cipta. Perhatikan untuk teman-teman yang mengambil gambar-gambar atau isi, hati-hati tidak boleh melanggar hak cipta. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, jadi bahasanya boleh bebas, boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kelima, membuat video presentasi maksimal berdurasi 5 menit dengan kapasitas file video maksimal 200 MB. Jadi teman-teman, kalau sudah websitenya selesai, kalian akan mempresentasikan website kalian dan direkam. Ya, direkam durasinya kurang lebih 5 menit menjelaskan tentang isi websitenya. Yang keenam, peserta harus mengupload project web. Dapat menggunakan free domain atau hosting. Jadi websitenya itu sudah benar-benar jadi ada di domainnya. Ya, kalian boleh cari free domain atau boleh beli hosting. Silakan. Boleh cari yang free, boleh yang berbayar. Kemudian yang ketujuh, websitenya berjalan dengan baik di browser Firefox dan Google Chrome. Jadi ada dua, silakan dicek dulu sebelum dikumpulkan. Yang kedelapan, websitenya bersifat responsif, dapat diakses dengan menyesuaikan ukuran pada mobile device. Untuk tingkat SMA, jadi untuk khusus tingkat SMA itu harus menyesuaikan website itu dibuka di mana aja harus bisa. Yang kesembilan, peserta mengirimkan proposal project dengan menyertakan semua file sumber desain website. Jadi selain tadi mengumpulkan video, kalian harus membuat sebuah proposal juga. Kemudian dikumpulkan di dalam proposal itu nanti saya jelaskan isinya apa aja. Yang digunakan dan komponennya di zip. Nah, itu kan banyak banget file-filenya ya. Nanti gambar-gambarnya, kemudian bahan-bahannya itu juga dimasukkan kemudian dikompres menjadi satu file saja di zip atau di RAR. Maksimal 8 MB. Filenya ada file video presentasi dan file dan link website yang sudah dibuat, yang sudah selesai dibuat. Nah, ini tentang proposalnya. Proposalnya yang dibuat adalah boleh menggunakan Microsoft Word, boleh bentuk PDF, silahkan buat semenarik mungkin proposalnya. Isi dari proposal tersebut adalah satu, ada judul proyeknya. Yang kedua, ada identitas pembuatnya. Yang ketiga, ada pendahuluan, isinya latar belakang masalah, tujuan proyek, dan manfaat dari apa yang kalian buat nanti. Yang keempat, lingkup proyeknya. Yang kelima, teknologi yang digunakan apa saja. Yang keenam, tim proyeknya opsional, nih boleh diisi, boleh tidak, boleh menggunakan tim proyek, mungkin kalian melibatkan dari di luar tim kalian juga bisa. Kemudian yang ketujuh adalah detail dari proyeknya itu, dijelaskan di dalam satu proposal. Nah, dalam proposal ini boleh ditulis di dokumen, dalam file dokumen, Microsoft Word, boleh juga dalam bentuk PDF. Untuk software dan domain hostingnya, softwarenya adalah menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Kemudian untuk domain dan hostingnya bebas, harus aktif selama masa lomba. Jadi sampai dengan Januari nanti harus aktif. Walau kalian nyari yang bebas, yang free, perhatikan masa berlakunya. Expirednya jangan sampai nanti pas kami menilai sudah expired. Jadi perhatikan untuk domain hostingnya. Untuk pengumpulan proyek, tanggal pengumpulan proyeknya adalah 7 November 2024 sudah bisa mengumpulkan proyek. Jadi kalau teman-teman langsung semangat minggu ini langsung dikerjakan, tanggal 7 dikumpulkan sudah boleh ya. 7 November paling lambatnya deadline-nya adalah 14 Desember. Mohon maaf kami tidak ada toleransi untuk pengumpulan proyek. Misalnya, Bu, 14 kami lupa atau 14 ada masalah internet, tidak bisa. Jadi tolong teman-teman jangan pas deadline untuk mengumpulkan tugasnya karena benar-benar tanggal 14 Desember itu untuk linknya kami akan tutup, jadi teman-teman tidak bisa mengumpulkan proyeknya.
Yang kedua, peserta mengupload folder project ke dalam Dropbox dengan format nama lengkap, sekolah, dan nomor peserta. Teman-teman kemarin sudah dijapri menggunakan WhatsApp oleh PIC, saya dan Pak Feby untuk yang SMP, SMA saya. Teman-teman semuanya sudah mendapatkan kode untuk nomor peserta. Yang WD SMP 001, WD SMA 001, dan seterusnya. Jadi itu yang digunakan untuk menuliskan folder project di dalam Dropbox. Kemudian di situ ada peserta yang mengupload folder project. Foldernya kalau bertiga namanya kan 3 orang ya, boleh salah satu saja, ketua timnya saja. Jadi tidak perlu ditulis tiga-tiganya panjang. Ketua timnya siapa? Misalnya ketua timnya Fitria, di situ ada tulis Fitria underscore Tarakanita underscore nama sekolahnya underscore WD underscore SMP kemudian underscore nomor pesertanya. Link Dropbox-nya SMP Bitly Lomba Desain Web SMP. Tidak perlu dicatat teman-teman, nanti kita akan berikan PowerPoint ini di grup WA. Untuk SMA, Bitly Lomba Desain Web SMA. Untuk kriteria penilaiannya. Nah, untuk karya-karya yang sudah masuk, proyek-proyek yang sudah masuk, kami akan nilai, ada babak kualifikasinya. Jadi yang dinilai apa saja? Yang pertama adalah orisinalitas, yaitu ide pembuatan website yang unik dan sesuai tema. Jadi tadi sudah di awal sudah diberikan contoh-contoh tema dari Pak Feby. Teman-teman boleh bebas mengikuti tema itu boleh atau di luar itu boleh atau dikembangkan silahkan. Ya, yang kedua adalah desain dan tata letak. Tampilan layout antarmuka berupa keunikan desain, tampilan visual dan estetika desain websitenya. Yang ketiga adalah kontennya. Informasi yang disampaikan adalah relevan sesuai dengan tema dan memberikan pesan bermanfaat atau informatif. Yang keempat, fungsionalitas. Website memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan atau bermanfaat dan memiliki kecepatan akses dalam halaman web. Yang kelima, navigasi dan responsif. Untuk yang SMA ya. Jadi untuk yang SMA ada ketentuan untuk responsifnya. Jadi navigasinya adalah kemudahan akses menu dan link dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk SMA ada tambahan adalah dengan tampilan sesuai dengan device yang digunakan. Kalau di HP juga dia menyesuaikan ukuran HP, kalau di tablet dia menyesuaikan ukuran tablet. Sanksi dan penjurian. Peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasikan. Tim juri merupakan figur-figur yang kompeten dalam kategori masing-masing. Kemudian yang ketiga, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk babak kualifikasi yang sudah dikumpulkan karyanya paling lambat 14 Desember, kami akan sortir menjadi 5 peserta finalis. 5 peserta finalis ini yang kami undang untuk babak final nanti di bulan Januari. Nah, ini timeline lombanya. Tadi pengumpulan proyek 7 November 2024 sampai dengan 14 Desember 2024. Pengumuman finalisnya di 4 Januari. Jadi teman-teman nanti perhatikan informasi di sosmed kami atau melalui di grup WA tanggal 4 Januari. Kami akan mengumumkan kelompok yang masuk ke babak final. Babak final ada di tanggal 18 Januari 2025. Ini kontak person kami, tentunya sudah semuanya sudah mempunyai ya. Untuk yang website SMA ada saya dan website SMP ada Pak Feby. Baik, apakah ada pertanyaan? Kita chat aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta lomba yang kami hormati, kami banggakan. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan diisi di ruang chat. Silakan apa pertanyaannya? 3 pertanyaan terlebih dahulu agar rapi. Ini ada ya boleh dari Vincent Malkus, silakan. Saya mau nanya, ini semua informasi yang pertama, semua yang informasi yang itu yang Bapak Ibu bilang itu nanti boleh kirim ke dalam grup nggak? Ya, nanti akan kita kirimkan. Itu aja pertanyaannya, Vincent. Oke, dan kedua, nanti kalau ada satu teammate-nya itu pergi, cuma nanya aja, nanti boleh ganti nggak teammate-nya?
Oh, kalau untuk tim sepertinya tidak bisa diganti, Vincent ya. Jadi tetap seperti yang didaftarkan timnya, teammate-nya. Oke. Terus kalau teammate-nya itu jadinya sakit, nggak bisa datang ke dalam kompetisinya, babaknya itu nanti boleh ada orang covering nggak? Boleh, langsung dijawab Bu. Lutfi, boleh, Pak Lutfi? Dulu berapa Oh, pertanyaan tadi? Mungkin saya boleh. bantu jawab ya, Pak. Boleh ya. Ya, Vincent, eh, nanti kalau misalnya kan di dalam grup itu kan ada 3 orang ya, Vincent ya. Jadi maksudnya nanti apabila memang masuk ke dalam babak final dan dibutuhkan presentasi dan kalau ada satu yang sakit gitu mungkin bisa direpresentasikan oleh yang dua yang lain gitu, Vincent. Jadi tidak perlu diganti. Ya, jadi tidak perlu diganti. Seperti itu, Vincent, mungkin ya. Oke. Baik, sudah jelas Vincent ya. Berikutnya dari Arya Aditya, Seman 18 Jakarta. Kak, apakah boleh menggunakan framework seperti AstroJS? Bu Fitri? Mau ditambah dulu. Ya, Pak Febi, apakah boleh menggunakan framework? Nah, di sini boleh menggunakan framework dan library-nya, tapi tidak template full. Jadi hanya editing seperti itu. Oke, Arya Tidak, gimana Arya? tidak boleh hanya, Tanggapannya? jadi tidak boleh hanya editing ya. Ya, sudah jelas Arya? Boleh menggunakan framework dan library-nya, tapi tidak template full. Oke, jelas ya, tidak boleh pakai template ya. Berikutnya, untuk mempercepat waktu dari Christophorus, izin bertanya, yang proposal teknologi yang digunakan maksudnya apa ya? Ini 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, tadi dari Vincent, Arya, sama SMA Santo Christophorus. Iya, Silakan Bu. izin menjawab, maksudnya itu adalah software-software yang digunakan. Oke, baik. Software-software yang digunakan. Ini mohon dipahami dan dicatat ya bagi para penanya, sehingga nanti tidak perlu bertanya ulang atau kebingungan lagi. Sudah 3 pertanyaan, kita buka lagi 3 pertanyaan berikutnya dari Sutami. Tadi itu ada info tentang tim proyek. Apakah tim proyeknya ini bisa boleh dari luar sekolah? Oh, itu sudah. Silakan Bu Fitri, sepertinya sudah dijelaskan. Yang pasti tidak boleh ya, teman-teman. Jadi hanya untuk satu sekolah saja. Jadi timnya itu mewakilkan satu Ini sekolah. tadi udah dijawab ya. Oke, oke, tidak bisa ya, hanya harus dari satu sekolah yang sama, tidak boleh cabutan dari sekolah lain. Kemudian Benedik sama tadi sudah jawab, tidak boleh tapi tidak pakai template-nya. Kemudian dari Given Ken Eliezer, untuk bahasa pemrograman apakah boleh memakai selain di luar dari 3 bahasa tadi? Bagaimana Bu Fitri? Cukup 3 yang tadi kita sudah tentukan, Pak. Oke, baik. Given, Ken, hanya 3 ya sebagai nanti kriteria penilaian, cukup menggunakan 3 bahasa tadi yang ditentukan. Kemudian untuk Alfian Rizky yang belum mendapatkan nomor peserta bisa menghubungi PIC masing-masing. Kalau SMP ke saya, ada nomor saya di grup. Kalau untuk SMA tadi ke Bulusi. Oke. Oke. Maaf, Ini ya. tambahan ya Pak Febi, bagi yang belum terima nomor peserta, mungkin bisa dicek email masing-masing pada saat mendaftar, Ya. karena hampir semuanya sudah terkirim Iya. sesuai dengan email. Sudah dikirim ya. Berikutnya ada pertanyaan. Ini Pak dari Semansa Denpasar. Jika ada penambahan pada bagian back end, apakah mempengaruhi poin penilaian atau tidak ya Kak? Gimana ini? Tidak, tidak ya nak? Oh iya, nggak berpengaruh ya Priyambada, Tidak. tidak berpengaruh. Oke,
Ya, ini Ega mungkin tadi telat masuk. PowerPoint-nya akan akan di-share, dibagikan di grup. Kemudian Jamil, pakai bootstrap boleh? Ada yang bertanya, Bu Fitri? Iya, sama tadi pertanyaannya mungkin yang framework tadi ya Pak Oh Jamil. iya, Iya. oke. Kemudian dari SMK Santa Teresia, untuk isi konten website seperti kata-kata atau kalimat, apakah berpengaruh dengan nilai atau tidak ya? Kata-katanya, tadi kayaknya ada kriterianya deh. Iya, pastinya untuk bahasa itu menjadi penilaian. Dan berpengaruh ya, karena itu Ya, terkait dengan sangat konten. berpengaruh sekali. Dan itu Betul. relevansinya dengan tema tadi ya, teman-teman. Iya. Kemudian terakhir nih dari SMP Kristen Petra, Henry Stanley. Apakah penggunaan API publik diperbolehkan dan apakah ada penilaian khusus untuk fungsionalitas API? Mungkin saya bantu jawab ya. Boleh, Ya, Pak Rey? kalau untuk public API itu silakan aja sih menurut saya digunakan ya oleh Chris Henry ya. Henry kalau menggunakan public API saya nggak tahu karena kan ini memang seperti tadi pertanyaannya ini sebenarnya lebih untuk desain front end-nya. Jadi bukan untuk desain benar-benar back end-nya. Jadi saya nggak mungkin public API ini masih ada mungkin sedikit beberapa yang mungkin ada fungsionalitasnya sedikit di front end. Cuman kalau majority public API itu kan sebenarnya buat back end. Dan kalau misalnya back end itu nanti ada tambahan-tambahannya itu sebenarnya tidak terlalu masuk penilaian. Seperti itu Henry. Semoga menjawab. Ya. Ya, ada tambahan, Bu Fitri? Cukup jelas, Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nanti ada link absen ya, jadi ikuti sampai akhir. Nanti akan ada link absen di apa? Di chat, room chatnya. Silakan teman-teman untuk isi absen. Vincent, boleh silakan Vincent. Vincent bisa dituliskan saja biar terrekod. Rebecca dulu ya. Oh, apakah tahun depan akan ada lomba lagi, Pak Re? Ini ada yang nanya dari Semarang 74 Jakarta. Moga-moga ada deh kalau Eh, kalau rame nih Tunggu terus ya, ya. Vincent. Semoga ada terus Dari tiap DKI. tahun. Rebecca. Iya, Ya, moga-moga ada. Oke. mestinya ada. Vincent, ya, oke. Vincent, apa Silakan pertanyaan? chat Vincent. Ya, chat pertanyaannya. Biar kita record. Sambil yang lain nih, jika ingin bertanya, boleh di room chatnya. Barang-barangnya kenapa? Untuk barang-barangnya ini kita yang buat sendiri atau kalian providing itunya barangnya yang kita butuh. Barang apa ya? Ini salah. Barang apa yang dimaksud Vincent? Untuk barangnya ini kita yang beliin sendiri atau kalian yang beliin? Barang-barang. Barang apa ya? Ya untuk robotikanya. Oh ini salah room kan? Robotikanya nanti Vincent. Nah, Vincent ini masih baru website ya, desain website, makanya nggak nyambung dulu sih nanya barang apa. Jadi untuk yang technical meeting web design sama di room ini juga, tapi nanti jam 2 Vincent. Ya, stay tune ya Vincent ya, ditunggu jam 2 ya. Mampus anjay. Bilang aja bilang terima kasih dulu. Terima kasih. Sedikit bantu menjawab untuk Alfian tadi udah dijawab. Kalau untuk Bootstrap ataupun framework yang berhubungan dengan framework HTML atau framework CSS atau framework JavaScript itu semuanya diperbolehkan kecuali template-template yang sudah jadi. Ya, jadi in terms of framework mau Bootstrap mau tadi ada yang pakai Astro, ada yang Angular atau React atau apapun template-templatenya atau bukan template, maksudnya lebih tepatnya framework itu silahkan digunakan. It's okay. Oke, mari sama-sama. Boleh, Bu. Oke, sebentar saya bacakan ya, ada pertanyaan lagi.
Izin bertanya, apakah kita mengumpulkan di satu draft yang sama atau tempat link yang sama pada masing-masing sekolah? Di draft sama bisakah menggunakan sistem akses? Oke, nah nanti kalian menggunakan Dropbox, tadi sudah saya jelaskan, Dropbox-nya itu per tim, bukan per sekolah. Jadi kalau sekolah ada 3 tim, ya masing-masing akan membuat 3 folder di dalam Dropbox itu. Ya, jadi ngumpulnya masing-masing, nak. Oke ya, terjawab ya. Nah, bisa mengakses siapa? Nah, nanti ditentukan saja mau baiknya sih ketua tim atau siapa silakan. Jadi diatur aja di timnya masing-masing, tidak kami yang menentukan. Ya, jadi intinya kalau satu sekolah lebih dari 2 tim, lebih dari 1 tim, nanti akan membuat Dropbox-nya mengumpulkannya di folder sendiri-sendiri, tidak jadi satu sekolah. Ya, membuat proposalnya juga sendiri-sendiri. Membuat videonya juga sendiri-sendiri. Ya. Oke. Oke, sip. Oke. Bagaimana mendeteksi template? Itu nanti jurinya, Pak. Nah, nanti akan dari juri ya. Kami tidak akan berikan di sini. Nanti jurinya pinter-pinter kok, Pak. Tenang saja. Apa penggunaan 3JS? Itu kayaknya framework juga ya. Tadi sudah dijawab, kalau menggunakan framework, boleh silakan, tetapi tidak boleh yang berupa template. Ya. Untuk presentasi video, masing-masing 1 orang 1 video per kelompok. Nah, jadi berkelompok saja Darren ya, dari SMA Stella Maris. Bukan presentasinya 1 orang, tapi berkelompok. Kalau kelompoknya 3 orang tuh, kalau kelompoknya Darren ada 3 orang. Nah, nanti yang mau videoin temennya boleh. Jadi 3 orang itu ada di dalam 1 video presentasi. Oke, jadi jangan presentasi ketuanya doang, tetapi 3 orang. Kan jurinya juga tahu anggotanya siapa saja. Nah, kecuali tadi ada yang misalnya yang sakit, ya nanti pas presentasi sampaikan saja kalau temannya sedang sakit. Jadi 2 orang ini mewakili 1 tim. Begitu ya. Lanjut. Presentasi video yang ngomong harus 1 tim atau pilih juru bicara. Silahkan. Silahkan kalian yang menentukan. Ya, mau semuanya boleh, mau 1 tim, 1 orang yang berbicara, yang lain menjelaskan. Silahkan. Kami tidak menentukan videonya seperti apa. Sekreatif kalian. Saya percaya semuanya di sini orang-orang kreatif, ya. Harus PPTK. PPTK yang mana ya? PowerPoint yang video ya. Video itu video ya, bukan PowerPoint. Oh, ini presentasinya. Presentasinya nggak harus PPT ya. Kalian membuat presentasi menggunakan Canva, membuat presentasi menggunakan aplikasi AI yang lain silakan, ya. Kami tidak yang dinilai sebenarnya itu website kalian utamanya ya. Presentasi itu hanya mewakili kami untuk mensortir 5 besar untuk masuk ke babak final. Begitu ya, jadi tidak wajib menggunakan PPT. Oke, terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Kita batasi 3 lagi Pak Febi? Ya. Untuk mempersingkat waktu. 3 orang lagi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan di room chat. Dan jangan lupa untuk link absen sudah ditaruh di room chat ya, silakan diakses, diisi. Selamat siang, apakah lomba desain web perlu membuat PPT juga? Tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak harus PPT. Intinya adalah membuat presentasi, kemudian kalian presentasi kemudian di videoin. Intinya videonya nak, ya, video menjelaskan website kalian. Ya, video menjelaskan website kalian, durasinya tadi kurang lebih 5 menit. Ya, ada dijelaskan di presentasi yang tadi saya share, nanti presentasi itu akan saya share ke grup WA. Apakah perlu ada mock-up untuk website yang dibuat? Bu Fitri, apakah wajib membuat ada mock-up? Ya. Bu Fitri, mock-up, apakah perlu ada mock-up? Intinya Nge-freeze sebentar, sebentar Bu Fitri. Keluar. Sebentar ya teman-teman ya. Langsung jawab. Oke, yang kedua, loncat dulu. Kita mengumpulkan web atau video presentasi Kak. Website ya, ada 3 yang dikumpulkan. Teman-teman ada 3 yang dikumpulkan. Yang pertama adalah link website yang sudah masuk ke hosting. Ya,
Kemudian yang kedua, video presentasi teman-teman yang menjelaskan tentang website itu. Yang ketiga adalah proposalnya. Ya, jadi ada 3. Ingat yang 3 yang dikumpulkan. Oke. Ya. Nah, setelah ini nanti grup WA akan saya buka. Nanti kita akan buat pertanyaan, tapi kita di jam kerja ya teman-teman ya, untuk sesi tanya jawab di grup WA. Nanti ada jam kita tutup grup WA-nya. Silakan kalau bertanya sampai dengan kurang lebih 1 minggu tanggal 7 ya Pak Ibu ya. Tadi tanggal 7 kalian udah fokus untuk Bu membuat Lucy, ya maaf. pertanyaan. Oh iya. Mau tambahannya untuk yang dikumpulkan itu adalah file-file yang offline ya, Bu? Iya, File websitenya itu file offline ya. Ya, file-filenya juga termasuk di dalam apa namanya? Di dalam Ya. folder tadi Drive ya. tadi. Ya, jadi ini tadi kan nanyain mengumpulkan web atau dan videonya. Jadi nggak hanya webnya, tapi file-filenya juga bahan-bahannya juga dimasukkan. Misalnya kalian ada filenya membuat apa gambar atau di dalam website itu ada videonya ya, videonya dimasukkan. Itu karena untuk menilai originalitasnya. Gitu. Yang mockup tadi gimana Bu Fitri? Apakah Intinya sih anak-anak silakan buat sekreatif mungkin untuk gambar-gambarnya. Ya, mungkin saya sedikit bantu jawab ya Bu Lucy, karena ini banyak pertanyaan yang mungkin similar juga ya, maksudnya mirip-mirip. Kalau sebenarnya kalau untuk mockup dan tadi ada pertanyaan juga tentang proposalnya seperti apa dan seterusnya. Jadi mungkin perlu di reiterate lagi dan mungkin disampaikan lagi ya, mungkin Bu Lucy tadi mungkin masih kurang jelas. Jadi pertama itu ada beberapa hal yang perlu diupload dan uploadnya itu semuanya dimasukin ke dalam satu folder, lalu nanti itu dimasukkan ke dalam Dropbox yang sudah disediakan. Nah, apa saja yang harus diupload? Itu ada tentunya project webnya sendiri, file-file webnya sendiri, ya itu HTML, CSS, JavaScript-nya tentunya. Di situ ada link websitenya, yang link websitenya mungkin mau ditaruh di dalam WordPad atau Microsoft Word, itu silakan link websitenya, atau di dalam proposalnya nanti juga silakan. Terus ada semua file sumber desain websitenya, serta file video presentasi tentang menjelaskan websitenya, dan juga proposal projectnya. Nah, untuk proposal projectnya sendiri itu ada seperti yang disampaikan tadi, nanti akan di-share lagi. Itu ada judul project, identitas pembuat, habis itu the background atau the idea behind apa yang kalian buat. Jadi seperti latar belakang, tujuan projectnya, dan manfaatnya. Ada ruang lingkupnya, which is the scope dari project ini sendiri, teknologi yang digunakan. Ini tadi sudah dijawab. Basically, kalau misalnya kalian pakai framework, silakan dituliskan framework apa, Angular, React, Bootstrap, dan seterusnya. Kalau misalnya ada public API, mungkin kalian bisa tuliskan public API-nya apa yang ingin disampaikan. Habis itu ada detail tentang projectnya, ya itu mungkin lebih ke seperti yang disampaikan tadi, latar belakang dan seterusnya, dan juga tim projectnya. Jadi itu proposalnya, tapi in terms of the proposal itself, kalau mau membuat itu dalam bentuk apapun, itu silahkan. Dan itu semua nanti dimasukkan ke dalam satu file, di zip, dibuat nama filenya, dan nanti diupload ke dalam Dropbox ya. Seperti itu. Kira-kira untuk menjawab kayaknya banyak masih ada ya yang ini kurang nangkep. sepertinya banyak juga yang joinnya belakangan ya Pak Re. Jadi saat Iya, tadi mungkin. menjelaskan, saat saya menjelaskan tadi teman-teman saya sebenarnya sudah menjelaskan tentang proposalnya bagaimana, kemudian Dropbox-nya seperti apa yang harus diisi dimasukkan Dropbox apa. Ini masih ada yang nanya juga apa? Apakah perlu membuat proposal dan format penulisan proposalnya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Jadi yang terlambat nanti silakan lihat di PPT yang saya kirim di grup. Ya, teman-teman yang terlambat karena pertanyaannya yang sama. PPT yang ditampilkan tadi apa? Kita tidak mengutamakan PPT-nya ya. Yang dikumpulkan adalah videonya. Video saat teman-teman mempresentasikan PPT tadi. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Rey juga. Proposalnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Jadi silakan nanti lihat di PowerPoint yang sudah saya share tadi. Maaf, sudah saya presentasikan. Video presentasi dikumpul di mana? Tadi juga sudah. Dropbox-nya juga kami sudah share.
Jadi ini sepertinya teman-teman sudah terlambat waktu kami presentasi. Sekali lagi teman-teman, ini adalah technical meeting untuk lomba desain web SMP SMA. Jangan sampai teman-teman salah masuk nih. Ini Vincent yang nanya lagi ya. Vincent Maklus, tadi sudah saya Ibu jelaskan, ini website technical meeting website SMP dan SMA. Vincent ikut lomba apa, Vincent? Ikut lomba, tadi saya udah nanya kayaknya lomba robotik ya, Vincent ya. Nanti lomba robotik technical meetingnya di jam 2, nak. Ya, kamu boleh live dulu atau boleh stay tune di sini, tapi jadi tidak mengganggu untuk technical meeting SMP SMA. Oke? Oh, kalau SMP nggak harus interaktif, tapi kalau mau ada plus poin, nah nanti kita lihat ya Bapak Ibu, termasuk dalam penilaiannya itu apa namanya, berarti adalah kemampuan kalian dalam membuat websitenya itu, begitu. Oke, Ada pertanyaan lagi? kemarin ada yang japri saya untuk bahasa yang digunakan, apakah kalau bahasa Inggris penambah penilaian? Tidak, jadi tadi di depan ada boleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tidak ditentukan kalau bahasa Inggris jadi nilainya lebih besar gitu ya. Tidak ya teman-temannya. Boleh diulang untuk penulisan format proposan dan format penamaan file. Ada di PowerPoint. Nanti saya share di grup. Darren, apakah sudah bergabung timnya, ketua timnya? Atau Darren sendiri sudah bergabung dengan link grup WA? Ya, nanti saya share di situ. Ya. Ibu Tadi Lucy kalau mungkin sekalian di share screen aja lagi, mungkin yang halaman itu mungkin supaya Oke. teman-teman bisa Agak lihat. panjang kalau mau dicatat soalnya Pak Rey. Ya Yang nggak link apa-apa, mungkin sekalian di ya, share screen teman-teman aja kalau mau mungkin nyatat silakan. Atau ada mau yang dikopas Pak ke situ. Tadi yang ini ya, linknya, Nah ini kayaknya yang format ya. Ya, format tulisan namanya. jadi dimasukkan semuanya Darren ke dalam satu folder. Habis itu boleh di zip, boleh enggak sih kalau di Dropbox ini. Dimasukin folder, foldernya dikasih nama lengkap dengan format tersebut. Terus lalu nanti dimasukkan ke Dropbox yang bersangkutan. Seperti itu, Darren. Gimana Darren? Oke. Bentar. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya ada dari Aisyah. Saya unmute dulu, silakan. Silakan Aisyah. Silakan Aisyah di unmute. Kayaknya Aisyah raise hand ya. Siap, sama-sama Darren. Aisyah silakan. Silakan Aisyah Stefano. Ya, Iya. Arya. Tidak jadi. PPT-nya akan Area di-share dan Seman 80. ya, dan sebenarnya kontennya itu sama persis dengan maksudnya ada tambahan sih, tapi kalau untuk melihat inti-intinya itu di Juknis yang ada di buku panduan itu juga bisa dilihat, Arya. Ya, cuman nanti akan tetap di-share ya, Bu Lucy, Kak Febi, Bu Fitri. Baik, di-share ya dari Farel. Nanti Arya akan di-share PPT-nya di grup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum nanti kita akan ada sesi foto bersama, tolong disiapkan di kameranya dinyalakan, cari posisi yang bagus, rambutnya dirapihin biar kelihatan ganteng dan cantik. Jangan lupa backgroundnya kita akan screenshot sebelum ditutup sesi ininya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan di kolom chatnya. Dan jangan lupa untuk link absensi diisi untuk kehadiran hari ini. Saya kopikan ulang kalau nanti ke scroll. Silahkan diklik itu di kolom chat. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita akan sesi foto. Mohon persiapkan
virtual backgroundnya. Ini masih dari SMP Santa Ursula, Ega, Michael Lee, nggak ada orangnya. Oke, sesi tanya jawab kami tutup ya. Nanti jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang belum jelas, nanti bisa bertanya di jam-jam kerja di grup WA akan dibuka untuk cek chat pertanyaan. Dan untuk PPT nanti akan kami bagikan di grup WA. Oke, ini Tristan SMA Stella Maris belum open kamera. Angle SMK Terestia juga belum. Renat Bimo juga belum. Kemudian ini masih banyak, kami tunggu untuk foto bersamanya. Oke. Dan nanti akan kami kirimkan juga rekaman dari technical meeting ini yang belum terlambat atau belum ikuti dari awal di YouTube kami, dan mohon di-subscribe YouTube-nya untuk info-info lebih lanjut. Oke, sudah siap? Izin foto ya dalam hitungan ketiga. Nah, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi sebentar. Lagi, senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya sebentar. Ini banyak yang tidak dibuka. Oke, sip. Sebentar. Ini gimana kalau yang nggak di... Sebentar, satu lagi. Dari slide berikutnya, sebentar. Oke, terakhir. Ini karena, oke, terakhir ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Untuk Bapak terima Ibu. kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua, selamat berkompetisi. Oh, sebentar. Nama YouTube-nya apa? YouTube-nya namanya Pesona Oh, Edu. Nanti akan kami kirimkan linknya di grup. Silakan dibuka. Pesona Edu Solution ya. Di YouTube nanti akan kami kirimkan grup nama YouTube-nya di grup. Silakan jangan lupa subscribe teman-teman sekalian ya. Nanti ada hadiahnya kalau udah subscribe 1 juta. Oke. Terima kasih 1 juta. Dari saya nanti terima kasih. Pak Are ada tambahan? Bu Fitri? sudah cukup. Oke. Iya. Oke, Bu Fitri cukup. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman diizinkan untuk live Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, selamat berkompetisi. Selamat berkompetisi.